emang bisnis kamu itu yakin menjanjikan Mbak kayak gitu? Ada ya, kayak gitu ya. Cewek $10 ditawar $2 dengan Jadi kalau ada mama nawar, gue bilang aja, lu orang Afrika ya. Upin Ipin gak sih? Upin Ipin, Bim. Mana ada Upin Ipin yang satu pakai bayar. ketawa. Singkat sekali ya. Please come to Moscow. Kira smile. Enggak, maksudnya yang gitu loh. Yain. Yang kedua. balik lagi di Baperan. Bahasa perempuan. Karena wanita ingin dimanja. Asik. Karena wanita ingin dimanja. Benar. Tapi udara lagi ini ya, ada panas dikit. Benar. Gua pengen- Lagi nggak menentu. Pengen makan yang seger-seger. Oh gitu. Gua harus bilang sih. Oh serius? Gue beli. Boleh. Cuaca lagi nggak menentu. Emang paling enak tuh nyemil. Seger nih. Pokoknya seger dah pokoknya. Gue punya yang seger nih. Asik nih. Habis beli nih kira-kira seminggu lalu ya beli ya. Kira-kira aja kan seminggu lalu nih baru mau dimakan. Coba gue mau numpang. Oh ya. Nanas. Ah boleh dong nah. Tahu nggak? Sebenarnya ini pas banget Bim. Sama narsum kita hari ini. Ah gue mah di pas stasiun apa? Oh gitu. Enggak, serius bener. Jadi kita punya bintang tamu yang bisa jelasin bahwa banyak banget manfaat dari nanas ini yang ternyata kita sendiri nggak tahu. Ya manfaatnya dimakan lah. Iya benar. Selain buat konsumsi itu ternyata mungkin banyak juga orang yang nggak tahu. Seriously. Tadi gue mau ngomong lupa tuh. Ucapan gugurin kandungan. Astagfirullah, gila ya. Nggak dong. Tahu ya. Itu mungkin cara tradisional zaman dahulu kala. Sekarang udah dimodif lah. Dulu suka dicari-cari sama ini Dukun beran. Dukun beran. sama pesan muda. Oh gitu. Gua nggak ngerti dia butuh apa. Oh gitu. Iya. Nanti ada narasumber bintang tamu kita. Berarti episode 2 ini. Iya betul banget. Jadi benar-benar dari nanas ini bisa disulap, bukan hanya sekedar makanan aja Bim. Oh gitu. Tapi kita lihat deh. Boleh lah dipanggil setelah kita ngabisin ini. Kelamaan. Ini boleh dipanggil. Lama ya. Oh. Kalau gitu kita panggil ya? aja. Ah iya lah Bim, kita panggil dulu Bim. Gini. Jadi ini narsum kita, bintang tamu kita yang bakal ngasih tahu ternyata nanas itu bukan hanya sekedar buat konsumsi. digugurin. Habis tahun baruan ya. Iya. Tapi nanti jangan lupa Bim, tip bagian itu. Oh, tergantung nih itu ya. Iya, jadi kita kenalan dulu nih. Oh ya, namanya Saya Triwahyu. Imo. Kakak Triwahyu. Iya, panggil aja Yuyu ya. Oh gitu, Yuk mari yuk. Mario. Iya, iya. Background untuk aku sendiri itu sekarang 25 tahun, terus kesibukannya jadi foundernya Lalita Jyoti. Ada perusahaan sendiri kita, perusahaan yang bergerak di ekspor hasil pengolahan agriculture. Jadi kalau di ekspor itu kan kita nggak kirim barang mentah ya, karena barang mentah udah dibatasi untuk diekspor. Jadi kita ngirim produk-produk hasil olahan agriculture. Agriculture itu kan kayak nanas ini juga agriculture ya. Kenapa tiba-tiba ke objeknya tuh nanas? Ya itu sebenarnya waktu itu aku sempet tinggal di Riau. Khususnya di Siak ya, itu tuh ternyata di situ banyak petani nanas juga, dan kebetulan aku sempat kerja juga, cuman nggak lama kerjanya, cuma 1 bulan doang kerja di salah satu perusahaan, dan dia ada project serat nanas kayak gitu. Dari situ aku tahu ternyata nanas bisa dijadiin serat
Cuman karena keterbatasan teknologi dan juga akses ya, jadi serat yang mereka bikin itu cuman sekedar serat kasar aja kayak tali rami gitu. Pada awalnya intinya memang Nanas ini proyeknya emang langsung buat baju bahan. Iya, aku langsung targeting ke baju karena sebelumnya tuh, tapi ini nggak inspirasi dari kantor, karena kantor dia nggak ada kepikiran kayak gitu, cuman bikin serat aja. Itu aku kepikirannya pas aku survei, aku suka riset juga nih ya, riset di jurnal tuh, Google Scholar itu ada ternyata penelitian di Filipina, dan memang salah satu brand produk Nanas pertama pionir tuh di Filipina. Dia udah gede banget, udah ekspor kemana-mana, udah supplier brand-brand gede, dan itu produknya udah oke, udah ada kulit sintetis juga dari nanas kayak. Terus aku muter-muter cari supplier yang ada serat nanas, itu ada di Kediri, Subang, terus Prabu Muli, Lombok. Semuanya kebanyakan pada ingin berdiri sendiri kayak gitu. Mereka fokusnya ke tenun kalau di Indonesia. Kalau tenun itu tuh harganya lebih mahal, dan kita memutuskan untuk menggunakan mesin. Kalau mesin harganya jauh lebih affordable kayak gitu. Belum Bayar dulu dong di. Oh, berarti belum bayar. Kacau banget sih. Emang nih. Nah, jadi setelah kakak udah fokus di sini, apa yang membuat kakak tuh yakin? Iya, yakin tuh kalau di bisnis pertama adalah karena ada pasarnya. Oh, gitu ya, Kak. Karena aku nggak mau munafik ya, kayak kita bisnis mau sekreatif, seinovatif apapun, kalau nggak ada pasarnya buat apa kita? Betul. Karena modalnya juga nggak murah gitu kan. Terus Itu dia, buyer kakak apa dari berbagai negara atau dari Indonesia aja selama hampir 1 tahun ini? Berarti ya? Iya. Alhamdulillahnya itu kalau untuk di 1 tahun, mau 1 tahun berdiri ini, kita tuh udah ada beberapa buyer. Yang pertama itu Ghana, terus yang kedua itu Jerman, yang ketiga itu Vina. Vina tepatnya tuh ibu kotanya tuh, kita kirimnya ke kota Vina. Vina itu di Austria. Terus ada juga di Penang, Malaysia. Itu terus juga ada di Paris juga. Nah, banyak yang underestimate, kayak ngerendahin. Pasti. Emang bisa jalan, apalagi kita wanita ya. Iya, betul. Bener-bener yang Banyak underestimate itu, bahkan yang ke underestimate itu nggak cuman cowok, tapi juga cewek. Bahkan kadang memang kenyataannya sesama wanita pun mereka bukan. Iya, bener. Dan aku tuh pernah ya masih keinget, emang bisnis kamu tuh yakin menjanjikan, Mbak, kayak gitu. Ada ya, kayak gitu ya, cewek, ada ya. cewek dia sengaja ngajak aku main. Udah aku kasih waktu, ternyata dia cuma untuk merendahkan ya gitu. Ya udah sih, namanya juga mulut orang ya kayak gitu. lupa kan, bro. Yang penting udah bayar nanas belum? Udah. Tapi lupa, bro. Ada tamu minum ya. Iya dong. Mau disupin ada tamu. Ini mau gimana sih? Kasih dulu Kakak Tri. Kita kan tuan rumah. Oh, Nanti Kak. iya. Wih, ya, Kak. sekali nih. Maaf ya pakai tangan ini, nanti di komen netizen nih. Ngambilnya yang deket. Dikiranya tangan kiri, Oh, iya. padahal tangan kanan. Iya. Kadang-kadang suka gitu loh. Iya, ngambilnya pakai tangan kiri dulu, tapi minumnya pakai tangan kanan. Ya mesti detail gitu deh. Ini pakai gini, Bro. Salahnya. Iya, ini kan menjaga, ceritanya kan ini sustainability ya. Iya benar. Kayaknya Kamu sendiri, oh, kamu gitu. sendiri. Ya udahlah, gua nggak gula lah. Soalnya gua udah manis. Nah, apaan? Amis. Jadi gue teh aja. Mantap. Mantap. Wah, Tuh kan, apa? nggak apa-apa. Grogi ente. Nih. Dan nanya kemana aja tadi? Wah, udah panjang banget. Gibahin orang. Jadi itu benar keren banget. Bisnis yang benar-benar kita tuh nggak tahu di kita, lo tahu? Enggak. Enggak kan? Makanya kita. Ya, jadi dari nanas nih bisa menjadi
produk yang bukan sekedar untuk dikonsumsi aja, itu gue juga bener-bener baru tahu nih dari Kakak Tri, dan ternyata marketnya tuh ada gitu loh untuk pengolahan penghasil nanas ini gitu loh, yang bisa dibeli. Kolak nggak nih? Enggak dong. Emang ada contohnya? Ada dong. Ada, bawa. Oh ini kita mau pembagian ini tuh ya. Ini aja Iya. sampelnya. Yang Ini ini sampelnya. kalau benang tuh biasanya belinya ini. Ini tapi warnanya udah jelek karena udah aku bawa kemana-mana ya, karena sampel, jadi biar ya udahlah, biar orang cukup ngelihat aja. Ini kalau- bener-bener dari nanas. Iya, tapi kita nggak pakai buahnya ya, Enggak dong. kita pakai daunnya. Oh, ini daun nanas. Iya, karena kalau nanas itu juga FYI aja, kalau nanas tuh kan ini ya buahnya kan dijual, tapi daunnya kan jadi sampah. Betul. Kalau petani. Nah, Ternyata- kita ngolah sampahnya. Oh my god, dari daun Iya. nanas. Ini gabut banget, nanas jadi giniin gitu ya. Iya. Ini daun nanas. Karena kan kebanyakan yang kejual tuh nanasnya aja nih. Kalau di kemarin aku beli nanas di depan apartemen itu empat biji udah dikupas ya 20.000. Berarti satu bijinya 5.000. Murah banget ya di Jaksel. Bener, emang segitu. gitu. Jaksel. Iya, Iya. Jaksel. Sedangkan gimana kalau yang daerah pelosok lagi tuh harganya lebih murah lagi. Lebih murah lagi pastinya ya. Daerah Speechless banget pegunungan. sih. Jadi kayak Ini warnanya hanya ini aja. nggak bisa diwarnai. Oh, Bisa gitu. ini yang natural. Oh, maksudnya warnanya bisa. Ya, yang warna alaminya ini. Cuman Tapi kita kalau bikin bisa. seputih juga harus pakai pewarna ya. Kalau mau bener-bener. Iya, putih. aku biasanya make sure dulu ke bayarnya, calon bayar dia mau pewarna alami atau pewarna kimia, atau pewarna kalau Tekstil gitu ya, Iya, pewarna tekstil. tekstil. Karena kalau pewarna alami kita masih terbatas warnanya. Tapi kalau warna kimia sama natural juga harganya beda. Jadi udah aku bilang ke buyer, siap gak kadang gitu. Kalau kayak mau yang lebih murah ya kimia warnanya. Dan ini Kalau kainnya misal- nih. Ini Iya, kalau kainnya yang nih, ini tenun. Kain kapan? Masuk. Ada tamu tuh. ada masuk. Ini dari nanasnya. Kak? Iya, tenun. Kalau tenun teksturnya Oh, kayak tenun. gini. Harganya mahal, 1.400.000 segitu doang. Belum Segini nih, dibayar. Kak. Ini 1.400.000. Iya. Itu hitungan BEP-nya 1.200.000. Jadi aku cuma untung 200 dan itu pun belum bayar pengrajinnya kan. Guys, 1.400.000. Iya, jadi pada mundur dulu kalau aku tawarin yang Ini ini. robot gua yang Optimus. Harga diri. Nanti kalau Gaji kamu. kalau yang ini pakai mesin bisa, cuman dicampur. Lebih rapi. Iya, lebih rapi dan teksturnya memang kayak linen. Karena dicampur linen, kita campur linen. Jadi pakai bahan yang lain juga ya. Kalau yang ini harganya, misal teman-teman penonton mau beli, itu 115.000 per meter. Oh iya, karena nggak murni nanas ya, Kak. Iya, Ya, ada ada campur campuran linen. Ini linen. murni. Jadi ini agak Ini murah. campur tapi sama kapas. Tapi campurannya tetap Kak, kita masih banyakkan nanas. Oh, masih banyak nanasnya. Nah, nanasnya kita Tetap jadi iya, lebih si banyak. si Kalau- bahan utama. Aku nggak pernah bilang klaim yang pertama karena memang kita bukan yang pertama, cuman aku menambahkan nilai yang lebih baik, yang mereka yang kurangnya apa aku tambahin kayak gitu. Oh gitu. Kayak gini. Lu pakai apa? Lu pakai nanas. Lucu ya jadinya. Iya. Lu pakai jas apa, cuy? Nanas. Jas nanas. Jas nanas lu. Aduh, keren banget asli ya, nggak nyangka banget ternyata dari nanas tuh emang bener-bener bisa jadi produk yang ini kalau dijual berapa ya? Kalau ini aku jual seharga 300.000. 300.000 ya. Iya. Ya, worth it sih. Pakai Din. Iya. Jas nanas. Oh gitu ya. Iya, ini lu muat. Nggak muat. Sobek aja. Nggak muat. Keren-keren sih. Oh iya Kak. Nih, omsetnya nih Kak. Kalau omset itu aku gak berani lagi. Tapi kita taat pajak kok dan udah dikejar-kejar pajak juga. Oh, jadi aman ya sama pajak ya? Aman. Aman. So far dalam perhitungan kan kalau di keuangan itu kan ada range-nya ya. Ini tuh masih skalanya masuk UMKM Iya. karena
aku belum sampai omsetnya yang miliaran kayak gitu, karena kita masih kirimnya belum kontainer, masih kecil-kecil kayak gitu. Dan pas aku bilang ke pegawai pajak yang ada di Riau, mereka pahami ya ini memang masuknya belum masuk kategori perusahaan yang gede, karena belum, kan ada range-nya di atas 5 miliar atau berapa itu kan harusnya pajaknya segini. Kalau ini masih pajak UMKM. Tapi mungkin kalau tahun ini target pengennya sih bisa dapat lebih dari 1 M ya targetnya gitu, karena masih setengah jalan ya, kan ini yang tahun kemarin. Guys, kayaknya lebih seru lagi nih obrolannya. Kita mau masuk ke segmen 2. Apa nih? Gitu kan. Tapi sebelumnya karena ada iklan yang masuk dulu. Siap. Jadi kita break dulu untuk mau segmen 2 karena ada iklan masuk. POV nyobain kopi buatan sendiri. Kopi dulu ya. Enak banget semua. Enak banget semua. Saya suka sama kopi ini, kopi aren ini. Semenjak ada yang balik lagi beli kopi lagi, pesennya aren. Nah saya coba ya, lah kok enak ya. Kok enak ya? Wah, dari main telur makanan. Gue juga jadi terinspirasi di rumah gue. Kalau daun tuh identik sama apa sih, sama makanan, tapi ternyata bisa jadi baju. Coba gimana? Coba tuh? identik kalau dengan daun tuh pintu mak. Gue tuh makanya suka daun muda karena buat lalap. Loh, tahu Iya, Daun muda atau berondong baik? Bukan lah, Daun lu kan bilang, aku mau dengan makanan gua. daun muda. Apa gua? Kalau daun muda biasanya kan ada janda muda. Bukan itu. Berondong, atau kakak suka berondong nih? Enggak dong, nggak ke situ arahnya. Daun muda tuh seperti daun mangga muda, itu dilalap enak. Rasanya itu loh. Nah, tapi aku nggak doyan. Nah, sebenarnya tuh enak. Terus daun jambu mete muda. Ya, nggak doyan. Itu ya sebutannya daun muda, bener nggak Om Tatang? Nah, lalap-lalap daun muda. Kalau Bang Bimo ini suka kemana-mana sih pikir. Aku lalapnya doyan ya selada, anak Gen Z. Gen Z banget ya, Gen Z banget. Ngomong dulu, makannya dulu. Oh. Wih, manis-manis nih. Diabetes nih nanti kita. Boleh dong ditong nih. Minumannya sama itu. Oh ini ya. Oh ininya produknya taruh situ. Nah, dimajuin. Jadi kan kita cemil dulu. Oh, ini snack. Keren. Berhasil jatuh gagal tuh sempet ngalamin kayak gitu nggak tuh? Pernah dong pastinya, walaupun baru 1 tahun itu banyak sih up and down-nya dari mulai produksi. Dari mulai si produksi itu biasanya tim ya, bagian tim itu ada yang kita konflik mungkin. Apalagi aku di sini lagi ngambil kursus kan, study walaupun nggak full time, tapi ya aku juga di sini kerja juga, ekspansi juga bisnisku kan. Kayak harus bolak-balik ke sana terus capek gitu kan. Habis itu selain itu juga ada mantan partner bisnis mitra yang tiba-tiba dia pecah kongsi. Dulunya partner aku, maksudnya dia tim juga. Tiba-tiba pecah kongsi kayak dia karena ngelihat udah ada omset nih kayak. Karena aku udah ada buyer, dia mau pecah kongsi bikin brand sendiri, dan memang bikin brand sendiri, perusahaan sendiri. Terus dia jualan nggak bisa. Kemarin datang lagi ke aku, jadi kayak gitu karena balik lagi ngajak kerja sama lagi. Terus aku ya gini sih, percaya waktu itu sempet nangis sih, sering biasanya nangis. Aku curhat sama kakakku kan, karena kakakku juga kebetulan pengusaha juga kan, jadi kayak nangis pakai kain dan nangis gitu nggak? oh iya udah nggak Tetap hasil karya sendiri yang pakai. Ketebalan tapi dalamannya enak. Kalau kan itu kan bayar, ini pakai punya sendiri aja. Potong apa juga? Iya benar. ya biar mahal kan cepat menyerap nih. Terus jadinya tuh kayak ya udah, rezeki udah ada yang ngatur tuh, memang benar. Kita yang penting kita usaha maksimal. Terus ya udah kita usaha maksimal, cari apa bedanya kalau di dalam bisnis itu unique value proposition.
Itu yang aku pegang teguh sih di situ. Kayak misal dia mantan partner aku, dia bikin bisnis lagi, aku jamin karena aku udah tahu background dia cuman ya orangnya kayak FOMO gitu kak. Kalau FOMO tapi lebih ke syirik kayak misal FOMO-nya FOMO syirik. Misal kakak nih punya bisnis gacoannya rame, dia besoknya lagi bikin gacoan lagi kayak gitu kan. Banyak ya tetangga apalagi cewek ya. Ini cewek juga, jadi cewek tuh kayak gitu. Terus dan sebenarnya sekarang aku abis dari up and down itu, downnya itu aku belajar cari partner kebanyakan cowok di tim aku. Tapi memang pas aku sharing dengan ketemu temen pengusaha batik, tekstil yang udah bergenerasi-generasi ya, kebanyakan memang kalau di lapangan, di operasional tuh mending kasih cowok banyak kalau bisnis kayak aku gini. Karena kalau cewek itu resikonya kemudian, selain kemudian aku sendiri juga kemudian sih ya kan, kemudian terus rese, terus dia cuman outputnya pengen memperkaya diri sendiri. Itu kebanyakan di situ sih. Jadi kayak kalau jadi satu tim tuh jadi nggak bentrok lah gitu ya, banyak bentroknya gitu kalau sesama cewek. Terus ada juga aku sharing juga kayak misal cari buyer tuh juga nggak mudah. Buyer tuh karakternya beda-beda, kayak misal buyer Afrika, buyer Eropa itu beda. Buyer Afrika maunya harganya murah banget, kayak iya, aku offer $10 nih ya, itu per 1,5 meter. Kalau benang per 1 kilogram masih bisa nego, tapi paling rendah kan $7 ya. Dia nawar sampai $2. Bayangin $2 dengan mama nawarnya $10 ditawar $2 dengan Jadi kalau ada mama nawar, gue bilang aja lu orang Afrika ya gitu. iya, jadi culture-nya tuh, karakteristiknya tuh ini sama aja kayak pasar ya kan. orang Afrika itu dari pasar baru sering beli belanja. Terus kalau di Jerman ini aku seneng banget buyer Eropa. Ternyata gini, dulu aku underestimate karena kebanyakan kan orang-orang eksportir ngejar Eropa, ternyata kayak gitu. Tapi kan Eropa sulit banget dia tembus Eropa itu. Nah buyer Jerman aku tektokan, kayak dia cukup minta video call tempat produksi, terus produknya tuh di video detail kainnya gimana macem-macemnya, udah langsung nggak ada 1 minggu dia langsung order kayak gitu. Enak. Iya, harga kita over berapa langsung ya udah deal transfer kayak gitu. Gila kan? Tapi kalau Afrika tadi kayak udah aku harus ketemu dia langsung, bawa ini nih. Kalau ketemu juga di hotel ya. Kalau nggak ngajak di resto yang masih cukup lah di Jakarta gitu kan ya. Kita bayarin kayak gitu. Masih ditawar dengan harga yang kayak gitu. Kalau ke hotel ngapain? Makan, ceritain tentang produk gitu dong. Pak, Abang Imo selalu maunya belok-belok. Tenang, nakal lagi ya. Tapi kalau untuk bayarnya ini kan ada dari Jerman, terus dari Eropa nih, ya kan? Sampai ke Amerika juga. Belum Amerika, oh ya. FYI juga Amerika tuh malah sebenarnya saingannya kita. Jadi Amerika tuh bisa bikin juga produk nanas. Tapi aku nggak tahu ya diproduksinya di mana, beneran di Afrika, beneran di Amerika atau di luar. Karena kan kalau aku ngelihat dari geografisnya tuh dia nggak bisa nanam nanas banyak. Bisa sih mungkin bahkan itu kalau temanku yang aku tanya di California, sebenarnya nggak ada pepaya California. Kalau kita kan ada tuh katanya pepayanya. Kalau pepaya California ada nih? Menurut gue itu karena dari apa ya, perpaduan orang Indonesia yang mengembangkan pepaya itu sendiri, Bang Imo. Jadi yang namain sebenarnya sih orang Indonesia. Kalau menurut gue ternyata kalau di sana nggak ada, di Californianya nggak ada ya. Cuman Amerika harganya dia per on. Jadi aku ngakalin jual produk aku untuk nyaingin mereka per kilo. Kayak gitu. Jadi kalau industri itu lebih suka kan lebih banyak, kayak kalau kilo kan masukin mesin kayak ini kan, dimasukin mesin kan lebih efektif ya. Tapi menurut Kak Yuyu, produk kakak lebih upgrade daripada Amerika atau sama? Setara sih, kan menurut aku masih lebih oke kita gitu. Oh gitu ya. Karena dari buyer sendiri, bahkan aku tuh di-spill sama buyer sih, kayak jadi buyer aku tuh sebelumnya dia beli dari Amerika ekspornya kayak gitu. Jadi dia spill, coba deh kamu cek dulu, Amerika tuh ada kok kayak gitu. Oh aku cek, mirip sama kita. Jadi campurannya kita
Kalau mereka campurannya katun, jadi kita juga bikin katun karena request dari Gana tadi dia mintanya katun. Nah, untuk bentuk jadian dari punya kayu yuk sudah mejeng di mana aja nih yang bergengsi internasional, mungkin Met Gala atau nggak di festival. Wah, harapan sih kepengen ya, karena belum bisa tembus. Jadi untuk saat ini kayak misal aku butuhnya partnership, kayak misal kalau ada model yang mau fashion show aku support, dia mau pakai kainku ya boleh gitu. Cuman mungkin kalau tenaga jahitnya bukan aku gitu, karena tenaga jahitnya terbatas kayak gitu. Kemarin belum lama ini tanggal 9 sampai tanggal 10 tepatan dengan ulang tahunnya Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional. Terlibat juga di situ? Belum. Jadi aku aja ya, aku nggak mau. Sebenarnya aku pernah ngajuin kerjasama ke Dekranas salah satu kabupaten gitu lah ya, tempat aku tinggal waktu itu. Tapi nggak di ACC, kayak pertama iya kak boleh datang kayak gitu, silahkan datang ke kantor bawa proposal gitu kan. Ternyata ditolak, tapi ditolaknya tuh secara halus kayak di PHP, nggak dikasih kabar, terus aku datang nggak ada respon. Ya aku percaya di dalam ada orang, nggak mungkin nggak ada orang karena aku datang pas weekdays kan. Terus iya, terus akhirnya ya aku di situ takut gitu kan ngajuin Dekranas. Cuman ya pengen coba sih ngajuin Dekranas tapi yang bukan wilayah sana, mungkin wilayah sini kali ya, karena kemarin ada sempat dihubungin juga sama si wilayah DKI itu, orang DKI, dia dari pemerintahan juga sih, kayak ada program untuk akselerasi bisnis fashion yang natural gini, yang eco friendly kayak gitu. Tolak dong Bang Imo. Bang Imo kenal banget sama ketua hariannya. Kenalin dong Bang. Boleh tuh Bang Imo, dikasih jalan ke situ. Saya cepat mau diundang tanggal 9 itu. Sorry nggak bisa mau ada. Subhanallah. Ternyata aku pelajarin yang untuk bisnis tekstil ini ya, itu tuh kalau nggak ujiannya di orderan, orang usaha itu kalau nggak ada orderan ya pasti di konflik manusianya, kayak timnya nggak sih, biasanya tuh kayak gitu itu aja ya, nggak ada masalah lain lagi. Ternyata gitu. Saya sempat bisnis, nggak tahu dibilang UMKM apa bukan, sempat gagal waktu itu. Saya bisnis jual beli mobil. itu sih langsung dimarahin ini ya. Gue rasa bayarnya sama orang lingkungan hidup kita. Iya. Masih baik gak di penjara ya? Bagus, masih untung. Jadi bayarnya ternyata orang itu dari lingkungan hidup. Enggak, bayarnya mungkin banyak yang dari tempat teman monyet. Cuma saya gagal bisnis jual beli monyet gitu. Ngambil susah, kadang di Bali, kadang di apa gitu kan. Ngebut-ngebut aja gitu. Ternyata itu Kan banyak monyet liar. jangan Apa tuh? Monyet liarnya harus ngadep. harus ke muka gue juga. Ya, gue ngejelasin gitu. Apa tuh Mas Hatan? Kerajinan dan UMKM di mata kayu itu seperti apa sih? Di mata aku ya, Di saat ini adalah selain penopang ekonomi ya, memang kalau kita paham ilmunya kita harus berkolaborasi sih. Jadi sebenarnya tuh yang kreatif itu Gen X sih menurut aku. Dia tuh yang nemuin duluan kan Gen X ya, yang kayak telaten bikin kerajinan itu tuh para Gen X yang jadi pengrajinnya. Ditambah Gen X kan, saya di atas milenial. Iya. Dulu berarti Gen Boomer neneknya kita gitu lah ya, baby boomer gitu. Lebih di atas boomernya gitu. Itu tuh sedangkan itu yang tahu pasar itu biasanya Gen Z, Gen milenial Z, Gen Z itu. Jadi menurut aku sih pentingnya kolaborasi dari Gen X antara generasi ya. Jadi walaupun Gen Z, maksudnya gitu. tantangannya itu di komunikasi kayak penghasilan kayu ini boleh tahu dong apa aja yang udah kakak dapet nih? Iya, apakah apartemen, kos-kosan berapa belas pintu ya kan guys? belum aku masih frugal living ya. Oh, keren-keren. Nggak mau. Aku masih frugal living karena kita masih menabung untuk pengennya punya pabrik sendiri, mesin sendiri kayak gitu. Kita masih maklon, masih pinjem sewa punya orang. Jadi ya udah, kita tabung dulu hasil uang ini, profitnya aku tabung sampai nanti bisa punya pabrik sendiri, mesinnya sendiri, karena mesinnya tuh mahal banget ya. Mesinnya paling murah 500 jutaan. Jadi ada sih sebenarnya yang paling murah itu 20 jutaan sampai 40 juta, itu cuman untuk jadiin selat kasar doang. Gila ya.
Kita akan lanjut lagi guys di segmen berikut. Masuk ke segmen 3. Oke. Segmen 3 guys, segmen Kembali 3. lagi. Segmen 3 itu adalah Belgi. Belaga gila. Gila. Kita di sini ngobrol apa nih ngobrolnya? Oh enggak, kita melakukan sebuah permainan. Wih, permainan. Boleh mainannya dong. Ini masukan dari Bro Rio nih. Oh iya, oh ini idenya Rio. Oh, Lilin. Jadi yang main kalian berdua. Iya. Terus saya bagian tim penilai. Ini seingat gue katanya buatlah bentuk apapun dari lilin ini yang paling bagus di pemenang. Main warna apa? Bebas. Kakak pilih biru. Oh, ternyata sama ininya lucu. Oh ini ada cetakannya, boleh pakai cetakan. Boleh. Orang mau bikin apa? Bebas. Kok baunya? Rio, kerjaan kamu ya. Megangnya. Ngeri banget. Parah. Maksudnya ini apa mau bikin itu? Enggak kan memang kayak Kerjaannya bikin Rio ini. ya. Oh ya. Kita gemil aja. Boleh kan beli makan nih cemilanya kering aja nih kering. Om Tatang aja tuh ya. Tuh Om Tatang, Boleh. Nah. kita sisihkan tuh Om Tatang. Kuping gajah nggak sih namanya tuh? Iya. Kuping gajah. Dia temennya basah-basah empuk-empuk, ini kering-kering soalnya. Ambisin. Jangan Om, sumpah jangan. Sesat. Jangan Om Tatang. Wah bikin iblis loh. Ada tanduknya bener. Bayi bajang. Tuh anaknya kasih nilai bagusnya. Anaknya kasih nilai tuh. Tawain tuh anaknya tuh. Tahu nggak sih kan ada robot yang kayak gini? Ya nggak sih? Anaknya suka main gini juga. Main lilin. Kayak ini. Antara perpaduan kelinci dan kura-kura. Antara kelinci dan kura-kura. Ini kelinci, tangan kura-kura. Ini Om Tatang, telinga. Anomali gitu kan, kayak anomali gitu. Anomali nggak berbentuk, coy. Makanya berbentuk, lu bikin berbentuk nggak berbentuk. Sebenarnya tuh pengen bikin Doraemon, tapi kayaknya nggak jadi Doraemon. Ntar finishingnya dikasih tetes darah. Wah, nyantet. Oh, jadi boneka santet. Iya, boneka santet. Ini aja. Darah. Nih hasilnya. Beda ya. Juga punya Terlihat Pinocchio. ini ya. Guys, bisa mana guys? Di zoom dong, di zoom. Punya Pinocchio. Ini gua kasih, gua tanya lu dulu. Ini apa namanya? Lu bikin apa? Oh, maksudnya Lu bikin apa ini yang lu bikin? kelinci. Tadi kan gue bilang nih sebenarnya dia kayak dua kodam yang bersatu antara kelinci, kura-kura. Oh, kawin sila. Kelinci, kura-kura, sama dajjal begini. Begini gitu ya. Kalau ini kayu apa? Ceritanya sih Doraemon ya, tapi terus ya udah bulat-bulat terus jadi kepikiran apa namanya itu salju Bernard Beer kayak gitu. Bernard Beer. Nabi. Itulah ini Bernard Beer punya Bukan ke Doraemon berarti ya. Tangannya aja nggak estetik gitu. Tangannya nggak bisa. Bisa mana nih? Nggak ada yang bagus. Dua-duanya bagus, Gitu ya Om Tatang. bagusnya nggak dinilai. Nggak bentuk semua ya. Tapi terima kasih ya, udah bisa membuat sebuah karya yang kita butuh kayu nih. Apalagi nih? Yang mana sih Pak? Oh ini ya. Membuat apa saja yang ada di benak kayu, apa aja disalurkan ke sini, digambarkan ke sini apa aja, dan nanti dijelaskan.
itu apa, maksudnya apa gitu kan. Ya. Wow. Oke. Gambar apa nih? Jangan-jangan gambar ada bola atau ada apa gitu. Apa jangan nanas nggak jauh-jauh? Oh, rumahnya si SpongeBob. Bisa jadi rumah SpongeBob. Perempuan itu rumit. Apa masa iya sih Kak? Mas Otang apa? Kameramen, perempuan itu apa? Seni. Oh, gua perempuan itu enak gitu aja. Astagfirullah. Wah, Ya nggak, maksudnya diajak ngobrol enak, diajak kenal enak gitu. oke, gini deh. Udah jadi. Nah kan bener gue bilang apa? Ini gambarnya bukan Naruto nih, bukan nanas ini mah, bukan Naruto. Coba dijelaskan nih, ini gambar apa nih? Oh iya. Ada cowok cewek, ada nanas, ada baju. Oh iya sih. Bok kayak gitu. Enggak. Upin-ipin gak sih? Upin-ipin, Bim. Mana ada Filipina biasa pakai rambut. Yang jelas ini udah bukan Naruto, udah bener. Bukan Naruto. Itu tadi rencananya mau gambar nanas, tapi gak tahu kenapa jadi kayak rambut Naruto. Iya bener-bener. Jadi mirip rambut Naruto, terus jadi pas titik-titik kok malah jadi kayak stroberi. Jerawatan. Ini bentol-bentolnya nanas, ini nanas. Terus ini tuh orang, ini juga orang. Cowok cewek. Enggak sih, cewek-cewek sebenarnya. Karena kita woman empowerment. Terus ini baju, terus ini ceritanya Gembok. tas. Oh, tas kan gembok. Maksudnya digembok gitu. Ini nanas, ini cewek. Tapi kalau diperhatikan lagi, ini tangannya ada Dua. 2 tangan, kaki 2, kaki 2, tangan 1, mata 2, hidung 1, bibir 1. Nggak punya mata, punya hidung, punya bibir. Berarti apa ini? Kan difabel Oh, di difabel. kayak gitu. Jadi ini nanas, ini sahabat disabilitas. Ini yang mereka ini yang memproduksi Yang hasil ini. Dia raw materialnya ini dari nanas itu. Gitu aja sih. Keren ya Om Tatang ya. Yeay, memperkerjakan teman-teman di Fabel. Keren. Kita tuh selalu ada statement nih buat bintang tamu. Apa nih dari Mamski Christine? Kalau dari aku, wanita yang berani berinovasi adalah wanita yang berani mengubah dunia. Keren. Ya setuju. Jadi tuh wanita tuh kenapa dibilang rumit? Karena wanita tuh punya segudang hayalan, punya segudang impian. Jadi kalau berani, itu pasti dunia bisa dirubah gitu. Iya. Gua juga ada nih. Inovasi ada jiwa wanita yang kuat dan berani mengambil resiko. Tuh yang benar tadi, main terjang aja, main hajar aja gitu. Iya. Dikasih challenge, hajar. Hajar, sikat, gitu kan, sikat ya. Kalau nggak dimulai sekarang kapan gitu? Itu memang benar sih. Cuman kalau memulai juga harus konsisten dan juga komitmen dengan pilihan yang kita pilih kayak gitu. Makasih banyak loh nih Kayu udah menyempatkan waktunya di podcast Baperan episode 2 kita ada sedikit oleh-oleh buat Jangan-jangan kayak Baperan. Oh iya masih jauh, jangan lupa subscribe. Oh ya udah subscribe kan. Ya makasih ya. Jangan-jangan bulu kuda. Dibuka dong di isinya. Tahu dong. Wih, keren. Wih, bantal. Ini aku memang lagi nyari-nyari bantal sih. Pas tuh. Kalau ini masih bos muda itu kalau ngasih sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Maksudnya bantal tapi bantal bukan untuk tidur, Iya. cuman kayak untuk apa gitu loh. Buat temen tidur. pas Bukan, banget ya Kak, pas kayak- banget ya. Kadang kan di perjalanan kayak butuh ada kayak gitu kan. Sebuah sandaran. Sandar emang belum ada. Oh iya. Oh iya. Jangan cari di sini. Ya udah nih, makasih banget Kak Yuyu. Makasih banyak Kak Yuyu. Sudah hadir di episode
baperan. Terima kasih juga. Terima kasih juga Buat tempatnya di rumah kita, Toraja Melo bisa memberikan kita wadah untuk ngobrol-ngobrol curhat-curhatan seputar wanita. Nah, tapi jangan lupa tuh tonton terus di Bahasa Perempuan, karena perempuan ingin dimanja tuh. Terus juga jangan lupa juga nonton juga programnya Modus Ino Bedul Show tuh. Bedul brengsek tuh emang tuh anak tuh. Dan juga Healing dulu guys, di mana Bang Imo akan jalan-jalan ke tempat menarik dan ke tempat asik. Kasih tahu ke kalian tempat-tempat yang mantap. Jangan lupa subscribe di Imo si Jurnalis Muda biar makin gocer fresh. Bye. Udah dong bayar. Ketawa.